Selamat datang di kisah penganut ilmu santet. Angin malam di desa Kalibungu berembus dingin, membawa serta aroma tanah basah dan melati yang memabukkan. Bulan sabit menggantung tipis di langit, seolah enggan menerangi jalan setapak yang gelap menuju rumah kayu Patharjo. Di sana, di balik jendela yang sedikit terbuka, suara batu kering dan rintihan pelan mengoyak keheningan. Sudah seminggu Pak Tarjo terbaring tak berdaya, tubuhnya kurus kering seperti ranting lapuk, dengan benjolan-benjolan aneh bermunculan di sejujuk lulitnya. Warga desa berbisik-bisik, menuding-nuding, pasti ulah santet. Malam itu, Rini putri sulung Pak Tarjo duduk di samping ranjang ayahnya, memijit pelan kaki yang membengkak. Wajahnya sembab, matanya bengkak karena kurang tidur dan tangis. Ia tidak percaya tahayul, tidak percaya pada hal-hal mistis yang sering diceritakan para tetangga. Namun kondisi ayahnya di luar nalar medis. Dokter di kota sudah angkat tangan, menganggap penyakit Patharjo sebagai misteri yang tak terpecahkan. "Ayah, apa yang sebenarnya terjadi?" bisik Rini, air mata kembali menetes. Pak Larjo membuka mata sedikit. Tatapannya kosong. Mimirnya bergetar, mencoba mengucapkan sesuatu. Kalu, ada yang menginginkanmu." Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Rini mendekatkan telinganya. "Menginginkan siapa ya?" "Aku." Pak Tarjo mengangguk samar, lalu kembali terbatuk-batuk, lebih parah dari sebelumnya. Benjolan di lehernya tampak membesar, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Rini merinding. Ia mengalihkan pandangannya keluar jendela. Kegelapan di luar terasa mengancam, seolah-olah ada mata-mata yang mengawasi dari balik pepohonan. "Rini, kamu sudah makan?" Suara Ibu Siti, bibinya, memecah kesunyian. Ibu Siti masuk, membawa semangkuk bubur hangat. "Sebaiknya kamu istirahat, Nak. Biar ibu yang menjaga Pak Tarjo." Rini menggeleng. "Tidak, Bu, aku ingin di sini." Ibu Siti menghela napas. Ia tahu keras kepala Rini. "Begini saja, Nak. Ibu dengar dari sesepuh di desa sebelah, ada seorang tabib yang bisa membantu. Namanya Mbah Karto. Katanya beliau punya ilmu untuk mengobati penyakit non-medis seperti ini." Rini menatap bibinya. Ada secercah harapan di matanya yang lelah. "Benarkah, Bu? Di mana Mbah Karto tinggal?" "Lumayan jauh, Nak, di kaki Gunung Arjuno. Tapi demi Pak Tarjo, kita harus coba." Malam semakin larut. Rini tetap di samping ayahnya, memandangi wajah yang semakin pucat. Bisikan-bisikan aneh mulai menyelinap ke telinganya. Bukan dari orang-orang di luar, melainkan dari dalam rumah itu sendiri. Bisikan-bisikan itu terdengar seperti geraman pelan. Kadang diselingi tawa cekikikan yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, suara bisikan itu semakin jelas, seolah ada yang berdesir di telinganya. Dia datang untukmu." Rini melompat berdiri, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan ayahnya yang terbaring lemah. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin menusuk seolah ada bayangan hitam yang melintas di depannya. Matanya terpaku pada cermin tuha di dinding. Di sana, di pantulan yang buram, ia melihat siluet samar seorang wanita berambut panjang dengan mata merah menyala, berdiri tepat di belakangnya. Astagfirullah, Rini menjurit. Ia membalikkan badan dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Cermin itu hanya memantulkan pantulan dirinya yang ketakutan. Keesokan paginya, Rini bertekad ia harus mencari Mbah Karto.
Ayahnya adalah segalanya baginya. Ia tidak akan menyerah, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan sesuatu yang di luar akal sehatnya. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya mencari kesembuhan untuk ayahnya akan membawanya masuk ke dalam dunia gelap para penganut ilmu santet. Dunia yang akan menguak rahasia kelam keluarganya dan juga rahasia klan desa Kaliwungu. Perjalanan menuju kaki Gunung Arjuno terasa panjang dan melelahkan. Rini ditemani oleh Mang Udin, seorang tetangga yang dikenal berani dan paham jangan. Mereka menyusuri jalanan desa yang berliku, melewati hutan-hutan lebat yang diselimuti kabut tipis. Setiap bayangan pohon, setiap desiran daun terasa seperti ancaman. Rini berusaha tegar, namun bayangan wanita bermata merah di cermin semalam terus menghantuinya. "Mang Udin, apa Mbah Kerto benar-benar bisa membantu?" tanya Rini. Suaranya sedikit bergetar. Mang Udin mengangguk mantap. "Insya Allah Duk, Mbah Kerto itu sudah banyak membantu orang. Beliau bukan dukun sembarangan Duk. Beliau itu orang berilmu, tahu mana yang baik dan mana yang jahat." Kata-kata Mang Udin sedikit menenangkan Rini. Namun pertanyaan di benaknya terus berputar. Mengapa ayahnya bisa terkena santet? Siapa yang tega melakukan ini? Dan apa maksud dari perkataan ayahnya? Ada yang menginginkanmu? Mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk kecil yang terpencil, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Asap tipis mengepul dari celobongnya, menandakan ada kehidupan di dalamnya. Aroma rempah-rempah dan bunga melati yang kuat menyambut mereka. Mbah Karto, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan sorot mata teduh, menyambut mereka dengan senyum. "Sudah kutunggu kedatanganmu, Nek Rini," ujar Mbah Karto. Suaranya pelan namun berwibawa. Rini terkejut. "Bagaimana Mbah tahu?" "Ilmu itu tidak bisa dibohongi, Nak. Aku sudah merasakan ada energi gelap yang mengikuti kalian sejak kalian berangkat dari Kaliwungu." Mbah Karto menatap Rini lekat-lekat. "Penunggu ayahmu itu kuat. Dan ia bukan hanya menginginkan nyawa ayahmu, Nak. Ia menginginkan sesuatu yang lebih berharga darimu." Jantung Rini berdesir. Perkataan Mbah Karto sejalan dengan bisikan ayahnya. "Apa itu, Mbah?" Mbah Karto menghela nafas panjang. "Ia menginginkan darahmu." Kata-kata Mbah Karto bagai petir di siang bolong. "Darahnya? Untuk apa?" Rini tak mengerti. Mang Udin di sampingnya tampak sama terkejutnya. "Maksud Mbah?" tanya Mang Udin mengerutkan kening. Mbah Karto mengajak mereka masuk ke dalam gubuknya yang sederhana, namun terasa aura magis yang kuat. Dindingnya dipenuhi dengan raja-raja aneh, berbagai macam herbal kering terganting di langit-langit, dan di atas meja kayu tampak beberapa tengkorak hewan dan mangkuk berisi cairan berwarna hitam pekat. "Ilmu santet yang menyerang ayahmu ini bukan santet biasa," jelas Mbah Karto sambil menuangkan air hangat ke dalam cangkir tanah liat. "Ini adalah ilmu kuno yang membutuhkan tumbal. Dan energi yang paling kuat untuk ilmu ini adalah darah keturunan langsung." Rini menggenggam erat tangannya. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Bah?" "Kita harus mencari tahu siapa yang mengirimkan santet ini dan apa tujuannya sebenarnya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini semua." Mbah Karto mengambil sebuah kantung kain kecil dari balik jubahnya. Ia membukanya dan menunjukkan beberapa butir biji berwarna hitam legam. "Ini adalah benih sesawi hitam yang sudah saya ritualkan. Taburkan benih ini di sekeliling rumahmu saat malam tiba. Benih ini akan menyerap energi negatif dan menunjukkan kepada kita jejak si pengirim santet." Malam itu, Rini dan Mang Udin kembali ke Kaliwungu dengan hati yang bercampur aduk. Setibanya di rumah, kondisi Pak Tarjo tampak semakin membuluk. Nafasnya tersengal-sengal dan benjolan di tubuhnya semakin banyak. Rini tidak punya banyak waktu. Setelah memastikan Ibu Siti menjaga ayahnya, Rini dan Mang Udin keluar rumah membawa benih sesawi dari Mbah Karto.
Di bawah rembulan yang pucat, mereka menaburkan benih-benih hitam itu di sekeliling rumah Pak Tarjo. Angin malam berhembus kencang, membawa serta bisikan-bisikan aneh yang kembali terdengar. Rini merasa bulu kuduknya berdiri. Setelah selesai, mereka bersembunyi di balik rimbunan pohon bambu, mengawasi dengan seksama. Hening. Beberapa saat berlalu tanpa ada kejadian berarti. Rini mulai merasa cemas. Apakah cara ini akan berhasil? Tiba-tiba, di tengah pekarangan, tepat di depan pintu rumah mereka, tanah mulai bergerak-gerak aneh. Benih-benih sesawi hitam itu tampak tumbuh dengan cepat membentuk jalur setapak kecil mengarah keluar pekarangan, menembus kegelapan. Itu dia, Nduk, bisik Mang Udin menunjuk jalur benih yang terus memanjang. Kita ikuti jejak itu. Dengan jantung berdebar, Rini dan Mang Udin mengikuti jalur benih sesawi hitam yang bersinar samar dalam kegelapan. Jejak itu membawa mereka keluar dari perkampungan, menyusuri jalan setapak yang semakin sempit dan terjal, menuju ke arah hutan di belakang desa. Suara binatang malam terdengar semakin nyaring, menambah suasana mencekam. Jejak benih itu akhirnya berhenti di depan sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di tengah hutan. Gubuk itu tampak lebih tua dan lebih suram dari gubuk Mbah Karto. Bau anyir darah dan dupa menyengat hidung mereka. Dari dalam gubuk terdengar suara mantra pelan yang diucapkan dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Mang Udin memberi isyarat kepada Rini untuk berhati-hati. Mereka mengendap-endap mendekati gubuk, mengintip dari celah-celah dinding bambu yang lapuk. Di dalam, mereka melihat seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata cekung sedang duduk bersila di depan sebuah altar kecil. Di atas altar itu terdapat foto Pak Tarjo yang ditusuk-tusuk dengan jarum, beberapa boneka kecil yang terbuat dari jerami, dan mangkuk berseceran merah yang tampak seperti darah. Wanita tua itu terus merapal mantra mencekikikan yang membuat darah Rini mendidih. Rini mengenali wanita itu. Dia adalah Mbok Asih, seorang wanita yang dikenal pendiam dan penyendiri di desa mereka. Rini tidak pernah menyangka bahwa Mbok Asih lah yang tega melakukan ini pada ayahnya. Jadi dia pelakunya, bisik Rini geram. Air mata kemarahan bercampur dengan ketakutan. Tiba-tiba Mbok Asih menghentikan mantranya. Ia menoleh ke arah pintu gubuk seolah merasakan kehadiran mereka. Matanya yang cekung menatap lurus ke arah Rini, meskipun ia tidak mungkin melihat mereka dari dalam. Sebuah seringai mengerikan terukir di wajah keriputnya. Kalian sudah datang rupanya, ujar Mbok Asih dengan suara serak yang menakutkan. Aku sudah menunggu kalian. Rini dan Mang Udin membeku di tempat. Bagaimana Mbok Asih bisa tahu mereka ada di sana? Wanita tua itu bangkit perlahan. Tubuhnya yang kurus dan membungkuk seolah membesar dalam kegelapan gubuk. Matanya yang cekung memancarkan kilatan merah yang menakutkan, persis seperti bayangan di cermin rumah Rini. Kau terkejut, gadis muda? Mbok Asih tertawa parau. Energi kalian begitu kuat, apalagi darahmu sangat manis, sangat menggoda. Mang Udin menarik Rini mundur perlahan, mencoba menjauh dari gubuk. Mbok Asih, hentikan. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari Pak Tarjo? Seringai Mbok Asih melebar. Pak Tarjo? Dia hanya pion yang harus membayar atas perbuatan keluarganya. Suaranya tiba-tiba meninggi, dipenuhi amarah yang membara. Keluarga kalian sudah merenggut segalanya dariku. Tanah, kehormatan, bahkan nyawa orang yang kucintai. Rini bingung.
Apa maksudmu? Keluargaku tidak pernah melakukan hal buruk pada siapapun. Bok Asi melangkah maju, mendekati celah dinding tempat mereka mengintip. Auranya terasa dingin dan mencekam. Kau tidak tahu? Tentu saja tidak. Generasi kalian terlalu sibuk dengan kesenangan duniawi untuk mengetahui sejarah kelam yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Ia berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah Rini. Kakek buyutmu Rini, dialah yang mengusir keluargaku dari tanah warisan kami. Tanah tempat rumahmu berdiri sekarang. Dia menyebak ayahku, menuduhnya mencuri hingga ayahku mati di penjara. Dan ibuku meninggal karena malu dan sakit hati. Dunia Rini seolah runtuh. Ia tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Ayahnya selalu mengajarkan untuk hidup jujur dan menjunjung tinggi keadilan. Ia tidak percaya kakek buyutnya bisa sejahat itu. Itu tidak mungkin, bantah Rini. Tidak mungkin katamu? Bok Asi tertawa lagi, tawa yang menusuk telinga. Keluargaku mengadu kemana-mana, tapi tidak ada yang percaya pada rakyat jelata seperti kami. Semua orang takut pada kekuasaan kakek buyutmu. Dan kini karma itu datang. Darah harus dibayar dengan darah. Tiba-tiba Bok Asi mengangkat tangannya. Dari dalam gubuk boneka Pak Tarjo yang ada di altar melayang di udara. Jarum-jarum di tubuhnya bergetar hebat. Pak Tarjo di rumah pasti merasakan sakit yang luar biasa. "Lepaskan ayahku, Bok Asi!" Rini berteriak maju selangkah. "Belum saatnya," desis Bok Asi. "Aku akan membiarkan dia menderita sedikit lagi sampai kau datang menyerahkan dirimu padaku. Darahmu adalah kunci untuk kesempurnaan ilmuku." Mang Udin menarik Rini mundur dengan paksa. "Jangan gegabah, Dok, dia kuat." Bok Asi memejamkan mata, merapal mantra dengan lebih cepat. Udara di sekitar gubuk terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mencekik. Benih-benih sesawi hitam di tanah mulai layu dan menghilang, seolah energi gelap Bok Asi terlalu kuat untuk ditahan. Tiba-tiba, dari dalam gubuk, sesosok bayangan hitam pekat melesat keluar, menembus dinding bambu seolah tak ada penghalang. Bayangan itu berbentuk seperti jubah hitam melayang, tanpa wujud yang jelas, namun Rini bisa merasakan aura dingin yang menusuk tulang. Bayangan itu melesat cepat ke arah desa Kaliwungu menuju rumahnya. Dia menyerang Pak Tarjo secara langsung. Mang Udin berteriak panik. "Kita harus kembali, Nuk." Rini tidak berpikir dua kali. Ia harus menyelamatkan ayahnya. Mereka berlari kembali menyusuri jalan setapak yang gelap, seolah dikejar oleh bayangan kematian. Dalam benak Rini terbayang wajah ayahnya yang kesakitan dan bisikan Bok Asi tentang karma dan balas dendam. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya tentang menyembuhkan ayahnya, tapi juga tentang menguak kebenaran di balik sejarah kelam keluarganya. Rini dan Mang Udin berlari sekuat tenaga menembus kegelapan. Setiap derap langkah mereka terasa seperti genderang kematian yang menabuh di telinga. Bayangan hitam yang melesat dari gubuk Bok Asi seolah mengejar mereka. Hawa dinginnya menusuk hingga ke tulang sumsum. Desa Kaliwungu yang biasanya tenang kini terasa seperti sarang teror. Begitu sampai di dekat rumah, pemandangan di depan mata membuat Rini memekik tertahan. Pintu rumah terbuka lebar, engselnya patah. Dari dalam terdengar suara gaduh, barang-barang yang pecah, dan jeritan pilu Ibu Siti. "Ibu!" Rini berteriak, langsung menerobos masuk, tanpa mempedulikan Mang Udin yang berusaha menahannya. Di ruang tengah kekacauan sudah terjadi. Meja terbalik, kursi berserakan, dan vas bunga pecah berkeping-keping. Ibu Siti tergeletak di lantai. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar ketakutan.
Matanya melotot menatap ke arah kamar Pak Tarjo. "Rini, itu. Ibu Siti tergagap menunjuk ke dalam kamar. Rini bergegas menuju kamar ayahnya. Pemandangan di sana jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Pak Tarjo yang sebelumnya terbaring lemah, kini melayang di udara. Tubuhnya bergerak-gerak tak karuan, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Benjolan-benjolan di tubuhnya tampak membesar. Beberapa di antaranya pecah mengeluarkan cairan hitam kental berbau busuk. Aroma anyir darah dan bau bangkai memenuhi ruangan. Di samping ranjang, sosok hitam pekat melayang-layang membentuk siluet wanita berambut panjang. Matanya merah menyala, memancarkan kebencian yang mendalam. Itu adalah wujud dari Hodam Ba'asi, jin suruhan yang kini menunjukkan wujud aslinya. "Lepaskan ayahku!" Rini berteriak mengambil tongkat kayu dari sudut ruangan dan berniat menyerang sosok itu. Mang Udin yang baru saja masuk menahan Rini. "Jangan, kau bisa terluka." Sosok hitam itu menoleh ke arah Rini. Matanya yang merah menyala menatapnya tajam. Seringai terbentuk di wajahnya yang tak berbentuk. "Darahmu adalah takdirku." Suaranya terdengar seperti bisikan berdesir dari ribuan ular, langsung menusuk ke pikiran Rini. Ia merasakan kepalanya berdenyut hebat, seolah ada yang mencoba masuk ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, Pak Tarjo menjerit kesakitan. Tubuhnya kembali jatuh ke ranjang. Namun kini ia kejang-kejang hebat. Dari mulutnya keluar buih-buih hitam. "Ayah!" Rini berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan ayahnya yang dingin. "Ini belum berakhir, Rini," teriak sosok hitam itu. "Aku akan kembali sampai kau menyerahkan darahmu. Penderitaan ini tidak akan pernah berhenti." Dengan satu sentakan, sosok hitam itu menghilang menembus dinding kamar. Ruangan kembali hening, kecuali suara napas tersengal-sengal Pak Tarjo dan isak tangis Ibu Siti. Rini menatap ayahnya yang kini terbaring tak bergerak, matanya terpejam. Benjolan-benjolan di tubuhnya kini terlihat sangat mengerikan, seperti makhluk hidup yang menggeliat di bawah kulit. Ketakutan itu menjalar, namun diiringi dengan tekad yang semakin membara. Bahwa Asih tidak akan menang. Rini tidak akan membiarkan ayahnya mati, tidak akan membiarkan dirinya menjadi tumbal. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah, namun tidak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti hati Rini. Ia tahu pertarungan mereka baru saja dimulai. Ia harus mencari cara untuk mengalahkan Bu Asih dan ilmu santetnya yang mematikan. Namun, bagaimana caranya? Dia hanya seorang gadis biasa, berhadapan dengan kekuatan gelap yang mengakar pada dendam kesumat. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berat dan mencekam. Pak Tarjo terbaring tak sadar diri, sesekali tubuhnya masih bergetar samar. Ibu Siti terus menangis di sampingnya, ketakutan jelas terpancar di matanya. Rini tahu mereka tidak bisa hanya menunggu, mereka harus bertindak. "Kita tidak bisa menyerah begitu saja," kata Rini pada Mang Udin yang sedang termenung di beranda. Wajah Mang Udin tampak kusut, sorot matanya menunjukkan kelelahan dan keputusasaan. "Tapi Nduk, Bu Asih itu bukan main-main. Ilmu santetnya sangat kuat. Dia punya dendam yang sudah puluhan tahun dipendam," ujar Mang Udin, suaranya pelan. "Justru itu, karena dendamnya kuat, dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Dan tujuan dia adalah aku, Darahtu." Rini menjawab penuh tekad. "Kita harus mencari cara untuk melawannya." Rini teringat kembali perkataan Mbah Karto. Beliau adalah satu-satunya harapan mereka. Kita harus kembali ke Mbah Karto. Beliau pasti tahu jalan keluarnya. Mang Udin mengangguk samar. "Baik, Nduk, saya akan temanin." Perjalanan kedua mereka ke gubuk Mbah Karto terasa lebih mendesak. Kali ini, Rini menceritakan semua yang terjadi.
mulai dari pengakuan Boasih tentang dendam keluarganya hingga penampakan hodam hitam yang menyerang ayahnya. Mbah Karto mendengarkan dengan saksama, sesekali memejamkan mata seolah menyerap setiap kata yang diucapkan Rini. Setelah Rini selesai bercerita, Mbah Karto membuka matanya. Sorok matanya kini terlihat lebih serius dari sebelumnya. Dugaan saya benar. Ilmu yang digunakan Boasih adalah ilmu jaran goyang putih balik. Rini mengerutkan kening. Apa itu, Mbah? Ilmu jaran goyang putih balik adalah tingkatan santet paling tinggi, Nak. Ia tidak hanya bisa membunuh, tapi juga bisa menghisap energi dan bahkan roh korbannya untuk memperkuat si pengirim. Dan yang paling berbahaya, ia bisa mengikat tombal dengan garis keturunan. Itulah mengapa dia menginginkan darahmu. Jelas Mbah Karto, dendam yang kuat telah mengubah hati Boasih menjadi sarang kekuatan gelap. Lalu bagaimana kita bisa melawannya, Mbah? Tanya Rini, suaranya bergetar. Mbah Karto menghela napas panjang. Untuk mengalahkan ilmu jaran goyang putih balik, kita tidak bisa hanya menggunakan penangkal biasa. Kita harus menemukan penawar yang setara kekuatannya. Sebuah pusaka yang memiliki energi penolak santet yang luar biasa. Pusaka itu bernama Kembang Wijaya Kusuma Langka. Kembang Wijaya Kusuma Langka? Ulang Rini. Ia pernah mendengar nama bunga legendaris itu. Konon hanya mekar pada malam tertentu dan di tempat-tempat keramat. Betul, Nak Rini. Kembang itu hanya bisa ditemukan di salah satu tempat paling keramat di tanah Jawa ini, yaitu puncak Pundak Wesi di Gunung Kawi. Mata Rini membulat. Gunung Kawi itu bukan hanya jauh, tapi juga dikenal sebagai salah satu tempat paling mistik dan penuh misteri di Jawa Timur. Bahkan sering dikaitkan dengan pesugihan dan ilmu hitam. Tapi Mbah, Gunung Kawi itu Rini ragu. Saya tahu, Nak Rini, perjalanan ini sangat berbahaya. Gunung Kawi memiliki penjaga yang kuat dan banyak hal-hal tak terduga di sana. Namun, inilah satu-satunya cara jika kau ingin menyelamatkan ayahmu dan memutuskan kutukan ini dari keluargamu. Mbah Karto menatap Rini dengan surat mata meyakinkan. Di sana kau juga mungkin akan menemukan jawaban mengapa kakek buyutmu melakukan hal itu kepada keluarga Boasih. Terkadang kebenaran itu lebih menyakitkan daripada kebohongan. Rini terdiam, pikirannya kalut. Di satu sisi ia takut, di sisi lain tekadnya untuk menyelamatkan ayahnya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia tidak ingin keluarganya terus menjadi korban dendam yang tak mereka pahami. Baik, Bah, kata Rini akhirnya. Suaranya mantap. Aku akan pergi ke Gunung Kawi. Aku akan mencari kembang Wijaya Kusuma Langka itu. Mbah Karto tersenyum tipis. Bagus, Nak. Aku akan membekalimu dengan beberapa benda pelindung dan petunjuk agar kau bisa sampai ke sana dengan selamat. Tapi ingat, tantangan terbesar bukan hanya mencari bunga itu, tapi juga menghadapi apapun yang akan kau temukan di sana. Dan yang paling penting, jangan pernah kehilangan iman dan niat sucimu. Matahari baru saja menampakkan diri di ufuk timur, menyiramkan cahaya keemasan yang menembus dedaunan lebat di sekitar gubuk Mbah Karto. Aroma tanah basah dan embun pagi terasa menusuk hidung, namun tak mampu mengusir ketegangan di hati Rini. Ia tahu perjalanan yang akan dihadapinya jauh lebih berat dari sekedar mendaki gunung. Ini adalah perjalanan ke dalam misteri, ke dalam dunia yang selama ini ia tolak keberadaannya. Mbah Karto menyerahkan sebuah bungkusan kecil kepada Rini. Di dalamnya terdapat sebilah keris kecil dengan ukiran naga yang halus, segenggam tanah kuburan keramat yang dibungkus kain putih, dan 2 lembar daun sirih yang sudah dirapalkan mantra. Keris ini adalah pusaka penolak wala, Rini. Selalu bawa bersamamu.
Tanah kuburan ini akan menjadi penunjuk jalan dan pelindungmu dari gangguan makhluk halus. Taburkan sedikit setiap kali kau merasa tersesat atau terancam. Dan daun sirih ini, kunyah dan telan 1 lembar jika kau merasa energimu terkuras atau jiwamu goyah. Jelas Mbah Karto. Ingat Rini, niat sucimu adalah perisai terkuatmu. Jangan pernah gentar. Mang Udin yang sudah siap dengan ransel dan bekal tampak cemas. Mbah, apa Rini tidak apa-apa sendirian? Saya ikut saja. Mbah Karto menggaleng. Perjalanan ini harus ia lalui sendirian, Mang Udin. Energi yang ada di puncak pundak Usi akan bereaksi berbeda jika ada energi lain yang menemaninya. Kecuali jika Rini ingin ikut dan menjadi bagian dari kutukan yang mengikat keluarganya, baru kau boleh ikut. Mang Udin terdiam, memahami maksud Mbah Karto. Rini memang harus menghadapi ini sendirian. Dengan berat hati, Mang Udin mengantar Rini sampai batas desa. Ibu Siti tidak ikut, terlalu khawatir dengan kondisi Pak Tarjo. Air mata membasahi pipi Ibu Siti saat memeluk putrinya. Hati-hati nak, jangan lupakan doa. Rini mengangguk, mencoba tersenyum meyakinkan ibunya. Aku pasti kembali Bu, dengan kembang Wijaya Kusuma itu. Langkah Rini terasa berat saat ia mulai menyusuri jalan setapak menuju kaki Gunung Kabi. Pepohonan menjulang tinggi di kedua sisinya, membentuk terowongan gelap yang seolah menelan Rini ke dalam kegelapan. Udara semakin dingin dan kabut tipis mulai menyelimuti hutan. Petunjuk dari Mbah Karto jelas. Ia harus mencari jalur yang jarak dilewati, jalur yang hanya diketahui oleh para peziarah ilmu. Jalur itu ditandai dengan pohon beringin tua yang akarnya menjuntai hingga tanah seolah-olah membentuk gerbang. Setelah berjalan berjam-jam, Rini akhirnya menemukan pohon beringin yang dimaksud. Akarnya yang besar dan berpilin terlihat menyeramkan, seperti lengan raksasa yang siap mencengkram. Suasana di sekitar pohon itu terasa sangat sunyi, seolah suara alam pun enggan menyentuh tempat itu. Sebuah energi aneh terasa bergetar di udara, dingin dan menusuk. Rini menghela napas, menguatkan hati. Ini adalah gerbang menuju puncak Pundak Wesi. Ia merogoh bungkusan dari Mbah Karto, mengambil segenggam tanah kuburan keramat dan menaburkannya di depannya, melangkah masuk melalui celah akar beringin itu. Begitu ia melangkah masuk, dunia di sekelilingnya seolah berubah. Cahaya matahari meredup, digantikan oleh temaram yang aneh. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak lebih tua, lebih besar, dengan lumut tebal yang menyelimuti batangnya. Udara menjadi lebih lembab, dan suara-suara hutan yang tadi samar kini terdengar lebih jelas, seperti bisikan-bisikan asing yang datang dari segala arah. Rini merasa merinding. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lalu, samar-samar, ia melihat bayangan-bayangan melintas di antara pepohonan, seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya. Ia tahu ia tidak sendirian di hutan ini. Ini adalah tempat para penjaga dan juga tempat para pengincar. Ia terus berjalan berpegangan pada petunjuk Mbah Karto. Jalan setapak itu semakin menanjak dan Rini merasakan kakinya mulai pegal. Namun ia tidak boleh menyerah. Di setiap langkahnya, ia membayangkan wajah ayahnya yang kesakitan dan tekadnya semakin kuat. Ketika hari mulai beranjak senja, Rini menemukan sebuah gua kecil di lereng Bukit Put. Mbah Karto berpesan untuk mencari tempat berlindung jika malam tiba. Gua itu tampak gelap dan dingin, namun setidaknya bisa melindunginya dari hawa dingin malam dan entitas tak kasat mata di hutan. Sebelum masuk, Rini kembali menaburkan tanah kuburan keramat di mulut goa. Ia mengeluarkan bekal makanannya, roti dan air minum. Namun, nafsu makannya hilang. Suasana di dalam goa terasa begitu berat, seolah ia sedang diawasi dari kegelapan.
Tiba-tiba dari kegelapan di dalam goa terdengar suara erangan pelan, seperti suara orang yang kesakitan. Rini membeku. Ia mengeluarkan keris kecil dari bungkusannya, menggenggamnya erat. "Siapa di sana?" tanyanya, suaranya bergetar. Hening sejenak, lalu suara erangan itu kembali terdengar. Lebih jelas kali ini, diikuti dengan bisikan, "Keluar, kau tidak seharusnya ada di sini." Rini melangkah mundur perlahan. Matanya mencoba menembus kegelapan di dalam goa. Ia tahu perjalanannya ke Gunung Kawit tidak akan mudah. Ini baru permulaan. Suara erangan itu semakin jelas, menusuk ke dalam telinga Rini. Keris di tangannya terasa dingin, namun genggamannya menguat. Ia tahu ini bukan sekadar suara binatang liar. Dengan hati-hati, Rini melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan goa. Aroma tanah basah dan lumut bercampur dengan bau anyir yang samar membuat perutnya muar. Tiba-tiba, dari balik sebongkah batu besar, sesosok tubuh tergolek lemar. Rini mendekat, penerangan dari senter ponselnya yang redup menyorot ke wajah yang pucat pasi. Itu adalah seorang laki-laki, usianya sekitar 50-an, dengan pakaian lusuh dan compang-camping. Tubuhnya gerus kering dan matanya cekung, penuh penderitaan. Bapak tidak apa-apa?" tanya Rini, kuatif. Pria itu terbatuk, lalu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang kosong menatap Rini. Kenapa kau ada di sini, Nak? Ini bukan tempat untuk orang sepertimu." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Aku mencari kembang Wijaya Kusuma Langka," jawab Rini jujur. "Ayahku sakit karena santet." Mendengar kata santet, pria itu menunjukkan ekspresi ketakutan. "Sesantet? Dia juga mencari darahmu?" Rini terkejut. "Siapa dia yang Bapak maksud?" Pria itu meringis kesakitan, memegangi dadanya. Penjaganya kembang Wijaya Kusuma. Dia adalah roh jahat yang menjaga bunga itu. Dia akan memakan siapa saja yang mencoba mengambilnya tanpa izin." Rini merasa merinding. "Lalu Bapak sendiri kenapa?" Aku juga mencoba mencari kembang itu untuk istriku yang sakit, tapi aku gagal. Penjaga itu menyerangku. Dia menghisap energiku." Jelas pria itu terbata-bata. "Kau harus pergi, Nak. Kau tidak akan sanggup melawannya." Rini teringat perkataan Mbah Karto tentang iman dan niat suci. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. "Aku tidak akan pergi. Aku harus mendapatkan bunga itu. Ayahku membutuhkan aku." Pria itu menatap Rini lekat-lekat. Ada sedikit harapan di matanya. "Jika kau bersikeras, dengarkan aku baik-baik, Nak. Penjaga itu akan muncul jika kau mendekati lokasi kembang itu. Dia memiliki wujud yang bisa berubah-ubah, dan dia sangat membenci manusia. Untuk melawannya, kau harus percaya pada dirimu sendiri. Dan jangan pernah, sekali lagi jangan pernah menunjukkan rasa takut." "Bagaimana aku bisa menemukan kembang itu?" Dia akan membimbingmu, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya," kata pria itu, menunjuk ke arah ujung goa yang lebih dalam, di mana kegelapan pekat menyelimuti. Ada sebuah lorong rahasia di sana. Lorong itu hanya akan terbuka jika kau memiliki niat yang benar-benar murni. Dan ingat, kau tidak boleh kembali ke sini jika sudah masuk ke dalam lorong itu. Itu adalah jalan satu arah. Pria itu batuk-batuk lagi lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya mulai dingin dan napasnya semakin melemah. Rini mencoba membantunya, namun pria itu menggeleng. "Sudah terlambat bagiku, Nak. Pergilah, selamatkan ayahmu," bisiknya.
Rini merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tidak bisa menolong pria ini. Ia menguatkan hatinya, berdiri dan melangkah menuju ujung gawah yang gelap gulita. Keris di tangannya ia genggam erat. Ia membayangkan lorong itu akan terbuka dan ia akan menemukan jalan menuju Kembang Wijaya Kusuma Langkah. Tepat di ujung goa, Rini menaburkan sedikit lagi tanah kuburan keramat. Ia memejamkan mata, memusatkan pikirannya pada ayahnya, pada niat sucinya untuk menyelamatkan orang yang ia cintai. Ia merasakan energi aneh berdesir di sekelilingnya. Perlahan, di hadapannya, dinding goa seolah bergeser. Sebuah celah kecil terbuka, memancarkan cahaya biru samar dari dalamnya. Cahaya itu memanggil Rini, mengundangnya masuk ke dalam lorong misterius. Ia menoleh ke belakang, melihat pria tua itu terbaring tak bergerak di kegelapan. Sebuah janji terucap dalam hatinya. Ia akan mendapatkan Kembang Wijaya Kusuma itu bukan hanya untuk ayahnya, tapi juga untuk semua orang yang menjadi korban ilmu santet termasuk pria malang ini. Tanpa ragu, Rini melangkahkan kakinya ke dalam lorong itu, meninggalkan goa itu dan kegelapan yang menyelimutinya. Lorong itu terasa dingin dan lembab, dindingnya dipenuhi dengan lumut dan akar-akaran yang menjalar. Semakin dalam ia melangkah, cahaya biru itu semakin terang, seolah membimbingnya. Tiba-tiba, lorong itu berakhir. Rini keluar ke sebuah tempat yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Ia berada di sebuah gua bawah tanah yang sangat besar, diterangi oleh cahaya biru kehijauan yang berasal dari kristal-kristal raksasa yang menempel di dinding dan langit-langit goa. Di tengah-tengah goa itu, di sebuah kolam kecil yang airnya memancarkan cahaya serupa, sebuah bunga berwarna ungu pekat dengan kelopak-kelopak yang bersinar samar mengambang anggun di atas air. Itulah Kembang Wijaya Kusuma. Namun, di samping bunga itu berdiri sesosok wanita dengan rambut panjang terurai dan pakaian putih bersih. Wajahnya cantik, namun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Rini merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia tahu inilah penjaga yang diceritakan pria tadi. Wanita penjaga itu menoleh ke arah Rini, senyum tipis terukir di bibirnya yang pucat. "Akhirnya kau datang, wahai keturunan pendosa," ujarnya. Suaranya terdengar merdu namun penuh duka. "Kau mencari kembang ini, kau pikir semudah itu?" Rini berdiri terpaku, keris di tangannya sedikit bergetar. Wanita penjaga itu tidak terlihat seperti makhluk jahat yang dibayangkan Rini, melainkan seperti bidadari yang tersesat. Namun tatapan matanya yang senduh menyimpan beban ribuan tahun. "Apa maksudmu, keturunan pendosa?" tanya Rini, suaranya mencoba terdengar berani. Wanita penjaga itu berjalan perlahan mendekati Rini. Langkahnya tanpa suara seolah melayang di atas permukaan air. "Keluargamu sudah lama terikat dengan kutukan ini, jauh sebelum kakek buyutmu lahir bahkan." Rini mengerutkan kening. "Apa yang kau bicarakan itu?" Wanita itu mengulurkan tangannya yang pucat menunjuk ke arah Kembang Wijaya Kusuma Langkah yang memancarkan cahaya biru. Kembang ini adalah penyeimbang antara kebaikan dan kejahatan. Kekuatannya bisa menyembuhkan tapi juga bisa menghancurkan. Dan dulu ada seseorang dari garis keturunanmu yang mencoba memanfaatkannya untuk tujuan yang salah. Rini tidak mengerti. Sejarah keluarganya selalu digambarkan sebagai orang-orang baik. "Siapa?" "Leluhurmu, seorang petinggi desa yang serakah, berniat menguasai seluruh tanah di sekitar Kawi. Dia ingin memperluas kekuasaannya dengan cara yang tidak adil. Dia mencoba mencuri kekuatan kembang ini, bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk mengendalikan orang lain." Suara wanita penjaga itu terdengar getir. "Keluargaku adalah penjaga asli kembang ini. Kami hidup damai,
menjaga keseimbangan alam. Tapi dia menyerang kami, membunuh banyak dari kami, hanya untuk ambisinya. Rini teringat kisah Mbok Asih tentang kakek buyutnya. Mungkinkah ada benang merah di antara keduanya? Mungkinkah kakek buyutnya hanyalah bagian dari sejarah kelam yang lebih besar? Tapi apa hubungannya dengan Mbok Asih? Tanya Rini. Mbok Asih, dia adalah salah satu keturunan dari keluarga yang sama dengan kami. Jawab wanita penjaga itu, matanya memancarkan kesedihan. Dendam itu sudah mendarah daging dalam garis keturunannya. Dia merasa berhak atas pembalasan, menganggap bahwa keluarga kalian harus membayar atas perbuatan leluhurmu. Jadi, santet itu bukan hanya soal tanah, tapi juga soal sejarah ini. Wanita penjaga itu mengangguk. Ya, dendam itu menjadi bensin bagi ilmu jaran goyang kuti balik yang digunakannya. Setiap tetesan darah yang kau berikan akan memperkuat kutukan itu, bukan memutusnya. Rini menatap kembang Wijaya Kusuma itu. Rasanya begitu dekat, namun kini terasa begitu jauh. Bagaimana ia bisa mengambilnya jika ada cerita kelam di baliknya? Bagaimana ia bisa memutus kutukan ini tanpa tahu bagaimana memulainya? Lalu, apa yang harus kulakukan? Rini akhirnya bertanya, suaranya pelan. Aku tidak tahu apa yang leluhurku lakukan, tapi aku tidak bisa membiarkan ayahku menderita. Wanita penjaga itu tersenyum tipis. Kembang ini tidak bisa diambil dengan paksa, wahai keturunan pendosa. Ia hanya akan memberikan kekuatannya kepada mereka yang berhak, mereka yang memiliki hati yang murni, tanpa dendam, dan dengan niat tulus untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Niat tulus? Kau harus bersedia menanggung beban kesalahan leluhurmu. Kau harus bersedia menghentikan lingkaran dendam ini, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirimu sendiri. Mata wanita penjaga itu kini menatap Rini dengan dalam. Apakah kau siap, wahai keturunan pendosa, untuk membersihkan nama keluargamu, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan pengorbanan? Sebuah pilihan sulit terbentang di hadapan Rini. Mengambil kembang itu dengan cara biasa mungkin akan memperburuk keadaan. Namun, pengorbanan apa yang harus ia lakukan? Ia merasakan dilema yang luar biasa. Ia menatap kembang Wijaya Kusuma itu, lalu kembali menatap mata wanita penjaga yang penuh misteri. Pernyataan wanita penjaga itu menggetarkan batin Rini. Pengorbanan? Apa artinya itu? Apakah ia harus mati untuk menyelamatkan ayahnya? Rasa takut merayapi, namun kemudian berganti dengan gelombang tekad yang kuat. Ia telah datang sejauh ini, menghadapi bahaya demi bahaya. Ia tidak akan mundur sekarang. Aku siap, ujar Rini mantap, meski suaranya sedikit bergetar. Aku siap melakukan apa saja untuk menghentikan kutukan ini, untuk menyelamatkan ayahku. Wanita penjaga itu tersenyum tipis, senyum yang kali ini terasa lebih hangat. Baiklah, masuklah ke dalam kolam itu, wahai keturunan pendosa. Kembang Wijaya Kusuma Langka akan memilihmu jika hatimu benar-benar murni. Rini melangkah mendekati kolam. Airnya memancarkan cahaya biru kehijauan yang lembut. Ia merasakan energi yang kuat memancar dari kolam itu. Namun kali ini terasa menenangkan, bukan mengancam. Tanpa ragu, ia melangkahkan kakinya ke dalam air yang dingin. Begitu kakinya menyentuh air, kembang Wijaya Kusuma Langka itu bergetar. Kelopak-kelopaknya terbuka lebar, memancarkan cahaya yang semakin terang. Ia merasakan sebuah kekuatan besar mengalir masuk ke dalam tubuhnya, seolah ada jutaan energi yang menyatu dengannya. Ia merasakan pikirannya terbuka, dan tiba-tiba sebuah gambaran melintas di benaknya. Ia melihat sebuah desa yang makmur, dipimpin oleh seorang leluhurnya yang bijaksana.
Namun, di balik kebijaksanaan itu tersimpan ambisi yang gelap. Leluhurnya itu ingin memiliki kekuatan kembang Wijaya Kusuma, bukan untuk kebaikan, melainkan untuk memperbudak orang lain. Ia melihat leluhurnya bersekutu dengan kekuatan gelap, mengusir keluarga penjaga kembang, bahkan membunuh beberapa di antaranya. Ia melihat bagaimana leluhurnya menggunakan ilmu hitam untuk mengendalikan pikiran orang, untuk merebut tanah, dan untuk membangun kekuasaan di atas penderitaan. Air mata menetes di pipi Rini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan dan pemahaman. Ia melihat semua kebenaran, semua kekejaman yang dilakukan leluhurnya. Ia merasakan beban sejarah yang berat itu kini menimpanya. Aku minta maaf, bisik Rini. Air matanya jatuh ke dalam kolam, menciptakan riak-riak cahaya. Aku tidak tahu leluhurku sekejam itu. Aku menyesal. Wanita penjaga itu mendekat, menatap Rini dengan mata penuh kasih. Penyesalanmu adalah pengakuan, wahai keturunan pendosa, dan pengakuan adalah langkah pertama menuju penebusan. Tiba-tiba dari dalam kembang Wijaya Kusuma Langka, sebuah cahaya keemasan terpancar menyelimuti Rini. Ia merasakan tubuhnya diangkat dan kembang itu melayang, kemudian bergerak perlahan, menempel di dadanya, menyerap ke dalam dirinya. Seketika, rasa sakit, kekecewaan, dan beban sejarah itu seolah terangkat. Tubuhnya terasa ringan, dipenuhi energi yang hangat dan menenangkan. Kembang itu telah memilihmu, ujar wanita penjaga itu, suaranya kini terdengar lega. Kini kau adalah penebus dosa leluhurmu. Kau memiliki kekuatan untuk memutus lingkaran dendam ini. Tapi bagaimana caranya? Tanya Rini. Kau harus kembali ke Mbok Asih. Kau harus mematahkan rantai dendam itu dengan cinta dan pengampunan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kebencian. Itulah satu-satunya cara untuk membebaskan ayahmu, membebaskan Mbok Asih dari dendamnya, dan membebaskanku dari tugas ini. Seiring dengan kata-kata wanita penjaga itu, cahaya di dalam gua mulai redup. Kristal-kristal raksasa itu seolah kehilangan sinarnya. Wanita penjaga itu tersenyum terakhir kalinya, senyum yang kini dipenuhi kedamaian, sebelum tubuhnya perlahan-lahan memudar menjadi butiran-butiran cahaya yang terbang ke angkasa. Rini merasa sendiri, namun kini ia tidak lagi takut. Ia merasakan kekuatan kembang Wijaya Kusuma Langka mengalir dalam dirinya, membimbingnya. Ia harus kembali ke Kaliwungu, kembali ke Mbok Asih. Pertarungan yang sebenarnya belum dimulai. Ia harus menghadapi dendam puluhan tahun, bukan dengan keris atau mantra, melainkan dengan hati yang penuh pengampunan. Rini membuka matanya. Ia kembali berada di lorong yang membawa cahaya biru kehijauan. Namun kini lorong itu terasa berbeda. Udara lebih hangat dan cahaya yang memancar dari dadanya terasa membimbingnya. Ia tahu kembang Wijaya Kusuma Langka telah menyatu dengannya, menjadi bagian dari dirinya. Dengan tekad bulat, Rini melangkah keluar dari goa, kembali ke hutan Gunung Kawi. Hutan yang tadinya mencekam kini terasa lebih tenang. Bayangan-bayangan yang melintas sebelumnya tak lagi terlihat. Bisikan-bisikan aneh pun menghilang, digantikan dengan suara alam yang menenangkan. Ia tahu kekuatan di dalam dirinya telah mengubah persepsinya, mungkin juga mengusir entitas-entitas negatif di sekitarnya. Perjalanan turun gunung terasa lebih cepat. Rini tidak lagi merasa lelah, seolah energi tak terbatas mengalir dalam dirinya. Ia tiba di pinggir desa Kaliwungu saat fajar menyingsing, membawa serta harapan baru dan beban kebenaran yang baru saja terungkap. Setibanya di rumah, suasana masih tegang. Ibu Siti terlihat kuyu, matanya merah bengkak. Pak Tarjo terbaring di ranjang, kondisinya semakin memburuk. Benjolan di tubuhnya kini terlihat menghitam, dan sesekali terdengar erangan tertahan dari bibirnya.
Mang Udin duduk di sudut ruangan, wajahnya penuh keputusasaan. Melihat Rini kembali, Ibu Siti dan Mang Udin bergegas menghampirinya. "Rini, kau baik-baik saja, Nak?" Ibu Siti memeluk Rini erat, lega putrinya kembali dengan selamat. "Aku baik, Bu," jawab Rini, menenangkan ibunya. "Aku sudah membawa penawarnya." Mang Udin menatap Rini tak percaya. "Benarkan, Duk? Apa yang Mbah Karto berikan?" Rini tidak bisa menjelaskan tentang kembang Wijaya Kusuma yang kini ada di dalam tubuhnya. Ia hanya tersenyum tipis. "Mbah Karto memberiku petunjuk, Mang. Penawarnya ada pada diriku." Ia melangkah mendekati ayahnya. Sesaat ia terdiam melihat kondisi Pak Tarjo. Hatinya perih, namun tekadnya semakin kuat. Ia menatap ke arah luar jendela, ke arah hutan di mana gubuk Mbok Asi berada. Ia tahu, ia harus menghadapi Mbok Asi secara langsung, bukan untuk membalas, melainkan untuk mengakhiri. "Aku harus menemui Mbok Asi," kata Rini, membuat Ibu Siti dan Mang Udin terkejut. "Apa? Jangan gila, Nduk. Dia berbahaya," seru Mang Udin. "Aku tidak akan melawannya, Mang. Aku akan bicara dengannya. Hanya itu cara untuk mengakhiri semua ini." Ibu Siti memegang tangan Rini, wajahnya memohon. "Jangan, Nak. Bagaimana jika dia menyakitimu lagi?" "Aku tidak akan menyakiti Mbok Asih, Bu. Aku akan menghentikan penderitaan ayah dan juga penderitaan Mbok Asih." Rini menjelaskan singkat tentang dendam leluhur yang ia ketahui dari wanita penjaga di Gunung Kawi, tentang lingkaran karma yang harus diputuskan. Ibu Siti dan Mang Udin mendengarkan dengan raut wajah terkejut dan tidak percaya. Meskipun berat, akhirnya mereka membiarkan Rini pergi. Mereka melihat ada cahaya berbeda di mata Rini, sebuah kekuatan yang tak terlihat namun terasa nyata. Rini berjalan menuju gubuk Mbok Asih di tengah hutan. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Hati Rini dipenuhi dengan keinginan untuk mengakhiri dendam ini, untuk membawa kedamaian bagi semua yang terlibat. Cahaya samar dari kembang Wijaya Kusuma di dadanya terasa menghangatkan, memberinya keberanian. Setibanya di gubuk Mbok Asih, pintu gubuk itu sudah terbuka lebar. Aroma dupa dan anyir darah masih terasa kuat. Boneka Pak Tarjo masih tergantung di depannya, tertusuk jarum-jarum. Bu Asih merasakan kehadiran Rini. Ia menghentikan mantranya, perlahan menoleh. Matanya yang cekung memancarkan kemarahan dan kebencian yang sama. "Kau kembali, gadis bodoh," desis Bu Asih, seringai mengerikan terukir di wajahnya. "Apa? Kau siap menyerahkan darahmu untuk ayahmu yang pengecut itu?" Rini melangkah maju, berdiri di hadapan Bu Asih. Ia tidak gentar. "Aku datang bukan untuk menyerahkan darahku, Bu Asih. Aku datang untuk mengakhiri dendam ini. Aku sudah tahu semuanya." Mata Bu Asih memijing. "Apa yang kau tahu, gadis ingusan?" "Aku tahu tentang leluhurku yang jahat. Aku tahu tentang kekejaman yang mereka lakukan pada keluargamu. Aku tahu tentang penderitaanmu, Bu Asih," kata Rini. Suaranya tenang, namun tegas. "Dan aku datang untuk meminta maaf atas nama keluargaku, atas nama semua penderitaan yang kalian alami." Wajahmu Asih mendekam. Sorot matanya yang penuh kebencian menunjukkan keterkejutan. Permintaan maaf itu sebuah hal yang tidak pernah ia duga, seolah mengguncang jiwanya yang selama ini dikuasai dendam. "Permintaan maaf?" Bu Asih tertawa sinis, namun ada sedikit getaran dalam tawanya. "Setelah puluhan tahun penderitaan, kau pikir permintaan maaf bisa membayar semuanya?" "Aku tahu tidak ada yang bisa membayar penderitaan itu, Bu Asih," jawab Rini. "Tapi aku ingin menghentikan ini. Dendam hanya akan melahirkan dendam baru.
Apakah kau ingin ini terus berlanjut ke anak cucumu? Rini merasakan kembang Wijaya Kusuma di dadanya memancarkan kehangatan yang semakin kuat. Sebuah cahaya lembut keluar dari tubuh Rini menyelimuti gubuk itu dan perlahan-lahan juga menyelimuti tubuh Mbok Asih. Aura kebencian di sekitar Mbok Asih tampak sedikit meredup. Aku tidak peduli. Seru Mbok Asih, namun suaranya tidak lagi sekuat tadi. Dendam ini telah merenggut kebahagiaanmu, Mbok Asih. Itu juga telah merenggut kedamaian ayahku. Rini melanjutkan, suaranya penuh empati. Bebaskan dirimu dari belenggu ini. Bebaskan aku, bebaskan ayahku, dan bebaskan dirimu dari rasa sakit yang selama ini kau bawa. Cahaya lembut dari kembang Wijaya Kusuma yang terpancar dari tubuh Rini semakin terang menyelimuti seluruh gubuk dan Mbok Asih. Aura kebencian yang selama ini melingkupi wanita tua itu perlahan memudar, digantikan oleh semacam kesedihan yang mendalam. Wajah keriput Mbok Asih tampak bergetar. Belenggu ini, bisik Mbok Asih. Suaranya kini terdengar rapuh. Terlalu lama, terlalu berat. Boneka Pak Tarjo yang tergantung di altar tiba-tiba bergetar hebat. Jarum-jarum yang menancap padanya satu persatu melesat keluar, menghilang ke udara. Sosok Pak Tarjo di rumah sana pasti merasakan kelegaan yang luar biasa. Rini menangkah mendekat, mengulurkan tangannya yang bersinar samar ke arah Mbok Asih. Biarkan aku membantu Mbok Asih. Biarkan aku memutus rantai penderitaan ini. Mbok Asih menatap tangan Rini. Di mata cekungnya, Rini melihat kilasan kenangan pahit, pengusiran, rasa malu, kematian orang-orang terkasihnya. Ia juga melihat kebencian yang telah menjadi bagian dari dirinya selama puluhan tahun. Namun, di balik itu semua, Rini melihat secercah kerinduan akan kedamaian, kerinduan untuk bebas dari belenggu dendam. Pertarungan batin yang hebat terjadi di dalam diri Mbok Asih. Dendam adalah identitasnya, kekuatan yang membuatnya bertahan. Melepaskannya berarti kehilangan sebagian dari dirinya. Namun cahaya dari kembang Wijaya Kusuma itu terasa begitu menenangkan, begitu mengundang, seolah menawarkan kebebasan yang tak pernah ia rasakan. Perlahan, sangat perlahan, tangan Mbok Asih terangkat dan ia menyentuh tangan Rini. Saat sentuhan itu terjadi, sebuah ledakan cahaya memenuhi gubuk. Rini merasakan gelombang energi yang luar biasa. Namun, kali ini bukan energi yang menyakitkan, melainkan energi pelepasan. Ia melihat bayangan-bayangan hitam yang selama ini melayang di sekitar Mbok Asih lenyap, seolah diuapkan oleh cahaya. Gema tawa cekikikan dan bisikan jahat yang kerap terdengar di gubuk itu pun menghilang, digantikan dengan keningan yang damai. Wajah Mbok Asih berubah. Kerutan di wajahnya sedikit melunak dan sorot matanya yang tadinya penuh kebencian kini menunjukkan kelegaan yang luar biasa, bercampur dengan kelelahan yang mendalam. Ia terbatuk, lalu ambruk, tak sadarkan diri. Rini segera menopang tubuh Mbok Asih. Wanita tua itu tidak lagi memancarkan aura mengancam, melainkan aura rapuh dan rentan. Ia melihat ke altar. Boneka Pak Tarjo kini tergeletak lemas, dan mangkuk berisi cairan merah telah mengering, menjadi bubuk hitam. Ilmu santet itu telah patah. Rini tahu, ini belum selesai. Ia harus membawa Mbok Asih kembali ke desa, menempatkannya di bawah pengawasan Mbah Karto atau orang yang bisa membimbingnya untuk pulih. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental dan spiritual. Proses penyembuhan Mbok Asih dari dendam yang mengakar akan menjadi perjalanan panjang. Ia menggendong tubuh Mbok Asih yang ringan,
melangkah keluar dari gubuk itu. Matahari sudah tinggi, sinarnya menembus pepohonan, menyinari jalan setapak. Hutan terasa lebih hidup, lebih damai. Burung-burung berkicau riang dan angin berhembus lembut. Dalam perjalanan kembali, Rini merasakan ikatan aneh yang terbentuk antara dirinya dan Bu Asih. Bukan ikatan dendam, melainkan ikatan pemahaman. Rini tahu bahwa ia telah mengemban tugas yang lebih besar dari sekedar menyelamatkan ayahnya. Ia telah menjadi jembatan antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang penuh harapan, antara dendam dan pengampunan. Setibanya di rumah, pemandangan yang menyambutnya membuat Rini meneteskan air mata haru. Pak Tarjo yang tadinya tak sadarkan diri, kini membuka matanya perlahan. Benjolan-benjolan hitam di tubuhnya telah mengempis, menyisakan kulit yang pucat. Meskipun masih lemah, ia terlihat jauh lebih baik. Ibu Siti dan Mang Udin bersimpuh di sampingnya, memanjatkan doa syukur. "Ayah," panggil Rini, suaranya tercekat. Pak Tarjo menoleh, matanya redup namun penuh kasih. "Rini, kau kembali." Rini tahu kembang Wijaya Kusuma telah bekerja. Ia berhasil. Namun perjalanan ini telah mengubahnya. Ia kini tidak lagi sama. Ia telah melihat kegelapan, memahami dendam, dan merasakan kekuatan pengampunan. Beberapa bulan berlalu sejak Rini kembali dari Gurung Kawi. Desa Kaliwungu perlahan kembali menemukan kedamaiannya. Pak Tarjo pulih sepenuhnya meski sisa-sisa trauma masih membekas di matanya. Ia dan Ibu Siti tak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang terjadi. Dan mereka mulai belajar memahami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang melampaui nalar dan ilmu medis. Bok Asih setelah dibawa ke Mbak Karto menjalani proses pemulihan yang panjang. Awalnya ia enggan, bahkan menolak. Namun dengan kesabaran Mbah Karto dan kehadiran Rini yang sesekali menjenguknya, perlahan hatinya mulai melunak. Rini sering bercerita tentang kebenaran yang ia temukan di Gunung Kawi, tentang penyesalan atas perbuatan leluhurnya. Sedikit demi sedikit, cahaya kedamaian mulai terlihat di mata Mbok Asih. Ia tidak lagi merapal mantra atau memendam dendam. Ia mulai menghabiskan hari-harinya dengan bercocok tanam, mengolah rempah-rempah yang dulu ia gunakan untuk tujuan jahat menjadi obat-obatan herbal yang bermanfaat. Kisah leluhur Rini dan dendam keluarga Mbok Asih kini menjadi pelajaran berharga bagi desa Kaliwungu. Warga desa mulai menyadari bahwa sejarah terkadang menyimpan luka yang harus disembuhkan, bukan dilupakan. Mereka belajar tentang pentingnya pengampunan dan memutus rantai dendam, agar tidak ada lagi yang menjadi korban dari masa lalu. Rini sendiri tidak lagi sama. Kembang Wijaya Kusuma langka memang telah menyatu dengannya, memberinya pemahaman dan kepekaan terhadap hal-hal tak kasat mata. Ia tidak menggunakan kekuatan itu untuk hal-hal besar, melainkan untuk kebaikan kecil di sekitarnya. Ia menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, lebih bijaksana dalam menghadapi masalah, dan selalu mengingatkan pentingnya menjaga hati dari kebencian. Sesekali, saat malam hening, Rini masih merasakan bisikan samar dari dalam dirinya. Sebuah energi hangat yang mengingatkannya akan perjalanan ke Gunung Kawi. Ia tahu, tugasnya sebagai penebus dosa leluhur belum sepenuhnya berakhir. Ia adalah penjaga kedamaian, penghubung antara masa lalu dan masa depan. Memastikan bahwa kisah kelam penanut ilmu santet di desa Kaliwungu tidak akan pernah terulang kembali. Dan bahwa setiap dendam, sekecil apapun, akan selalu menemukan kedamaian melalui pengampunan. Dan kisah pun selesai.